Adira mengamati ekspresi para reporter. Reaksinya saat dia melirik sekilas ke arah Baim sambil tersenyum. Dia kemudian melanjutkan, tentu saja, Mandala tidak dapat menyangkal bahwa Tuan Kenzi memang menamparkan seseorang, tetapi saya harap kamu tidak langsung mengambil kesimpulan. Kamu mungkin akan menamparkan wajahmu sendiri. Setelah berbicara, Adira berbalik untuk melihat layar proyektor. Mari kita bahas keseluruhan kejadian secara detail. Pada malam artis perusahaan kami, Alexa, tiba di Belanda. Dia menerima surat yang mengundangnya ke pertemuan di ruang dansa pada jam 7 malam. Tentu saja orang ini cukup berhati-hati sehingga tidak meninggalkan nama. Gambar undangan muncul di layar. Apa yang harus dibuktikan oleh hal ini? Seorang reporter bertanya. Ini tidak membuktikan apa-apa, tapi silahkan terus menonton. Setelah Adira selesai berbicara, gambar undangan itu diperbesar dan di sebelahnya terdapat salinan naskah Darby yang memiliki catatan yang telah dia coret. Jelas sekali tulisan tangannya persis sama. Hal pertama yang Mandala ingin buktikan adalah Darby lah yang sebenarnya mengancam Alexa. Tentu saja, setelah undangan ini, Alexa muncul di ballroom dan menemukan bahwa seluruh tempat dipenuhi oleh pengawal. Jadi, selanjutnya, Darby memberitahu Alexa bahwa dia akan menghancurkan reputasinya jika dia tidak menyerahkan penghargaan Adipurna. Benar kan? Seorang reporter bertanya. Darby sudah menceritakan kisah ini kepada kami, tetapi yang terjadi sebaliknya dan dia berkata bahwa dialah korbannya. Adira menjawabnya, jika kamu ingin tahu siapa korbannya, yang kita butuhkan hanyalah bukti, bukan? Tetapi, sebelum saya memberikan buktinya, izinkan saya berterus terang kepada Anda semua, Mandala bukan hanya tipe agen yang melakukan hal-hal curang di belakang layar, bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan menanganinya. Tentu saja, kalian semua di sini untuk melihat bukti. Nona Darby, saya benar-benar tidak mengerti bagaimana kamu bisa mengklaim bahwa Alexa mencoba menyakitimu. Maaf Darby, kamu pasti mengira tidak ada saksi, jadi kamu bisa saja berbohong dan membalikkan keadaan. Tapi, kamu salah. Di lokasi kejadian, ada seorang tukang ledeng yang sedang melakukan perawatan di kamar mandi ballroom. Meskipun dia orang Belanda, dia telah membuat laporan polisi ke pihak setempat. Jadi, di belakang saya di layar ada versi terjemahan laporannya. Sesaat kemudian, laporan polisi tukang ledeng versi Indonesia ditampilkan di layar. Namun, meskipun versi terjemahannya terdiri dari karakter Indonesia yang familiar, laporannya tersebar di mana-mana dan tidak masuk akal. Bagaimana ini bisa dijadikan bukti? Apakah Mandala sedang bercanda dan mencoba membuat kita tertawa? Game apa yang Mandala coba mainkan? Saya benar-benar tidak mengerti apa yang mereka pikirkan. Berhentilah bermain-main. Cepat beritahu kami kebenarannya. Tentu saja laporan ini tidak banyak bicara. Karena kendala bahasa, tukang ledeng sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Adira mengangkat bahunya dan tersenyum. Jadi, itu hanya lelucon kecil. Sekarang, kenyataannya. Tukang ledeng menyaksikan keseluruhan kejadian. Tapi karena dia tidak mengerti sepatah kata pun yang mereka ucapkan, dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Adira berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Nona Darby seharusnya tidak mengambil kesempatan ini untuk menutupi seluruh kejadian ini, dengan berasumsi bahwa dia lolos begitu saja. Meskipun tukang ledeng tidak mengerti sepatah kata pun, dia membuat keputusan yang sangat berani. Dia mengeluarkan ponselnya dan merekam seluruh kejadian. Tetapi, mari kita lihat video itu nanti. Adira melihat sekeliling dan membiarkan para reporter tetap bertahan. Dia kemudian mengangkat dagunya dan langsung mengganti topik pembicaraan. Mari kembali ke topik Tuan Kenzi yang memukul seseorang wanita. Bagaimana kalau aku bilang padamu bahwa dia pantas bertindak seperti ini?
Bagaimana bisa memukul seseorang itu benar, apalagi jika dia memukul seorang wanita, ejek seorang reporter pesimis. Bagaimana kalau dia punya alasan kuat untuk melakukan hal itu? Apapun yang terjadi, tidak boleh ada alasan mengapa Tuan Kenzi harus memukul seseorang. Apakah karena Mandala tidak dapat menemukan bukti kuat bahwa mereka membawa kita berputar-putar? Apakah menurut kamu waktu seorang reporter tidak berharga? Salah satu wartawan mulai mengeluh dan segera diikuti oleh wartawan lainnya. Apakah Humas Mandala hanya tahu cara berputar-putar saja? Aku tahu betul. Ditambah lagi, mengapa mereka meminta seseorang yang sama sekali tidak ada hubungannya untuk menangani Humas? Adira, apakah kamu sudah menangani masalahmu sendiri? Aku yakin hari-hari Baim tidak menjadi lebih baik. Baim saat ini sedang berdiri di bawah panggung. Sudah cukup buruk kalau mereka menghina Mandala, tapi kenyataan bahwa mereka menghina Adira, wanitanya, wanita yang bahkan dia tidak tahan untuk menindasnya, bagaimana dia bisa membiarkan mereka menindasnya? Memikirkan hal ini, emosi Baim mulai memuncak. Begitu kata-kata Adira keluar dari mulutnya, seluruh aula terkejut. Tidak ada yang mengira Adira akan berbicara dengan cara yang begitu berani. Jika kamu tidak ingin mengetahui berita Mandala, pergilah. Saya juga dapat menjamin bahwa agensi tempatmu berada tidak akan pernah diberitahu tentang berita apapun dari Mandala di masa mendatang. Yang terpenting, aku minta maaf, tapi setelah kamu pergi aku akan segera mengumumkan berita besar terkait Alexa. Saya khawatir kamu tidak akan mendapat kesempatan untuk mendengar informasi langsung ini. Kata-kata Adira keras dan jelas, secara langsung menunjukkan kekuatan yang dimiliki Mandala dan memukau seluruh tempat. Dia tidak kalah sama sekali dari Lukas. Saat ini, ketiga reporter yang disebutkan tidak punya pilihan selain berdiri dan pergi. Mereka sangat malu sehingga mereka sangat ingin menggali lubang untuk bersembunyi. Setelah mereka pergi, reporter yang tersisa tidak lagi meremehkan Adira karena suasananya menjadi serius. Mandala memang Mandala. Bahkan ketika mereka diterpa skandal, mereka tetap menjadi pemimpin industri hiburan. Alasan mengapa Tuan Kenzi harus menamparkan Nona Darby sederhana saja. Setelah mengundang Alexa ke ruang dansa, Nona Darby mengancam Alexa untuk menyerahkan penghargaan Adipurna. Kalau tidak, dia akan mengambil beberapa foto Alexa yang tidak senonoh dan menghancurkan reputasinya. Tetapi, setelah semua yang dialami Alexa, apakah menurut kalian ancaman seperti ini akan membuatnya takut? Adira berhenti sejenak sambil menenangkan dirinya sedikit, sebelum melanjutkan, namun, ini bukanlah hal yang mendefinisikan sifat beracun Nona Darby. Hal yang paling kejam tentang dia adalah kenyataannya dia tidak memiliki kemanusiaan. Pada saat itu, Alexa sudah setuju untuk mundur dari penghargaan Adipurna dan memohon Darby untuk melepaskannya, tapi Nona Darby menjawab dengan mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan pesaingnya lolos dengan mudah. Tentu saja, sebagai reporter, kamu pasti pernah melihat kejadian seperti ini sebelumnya. Tetapi, tahukah kamu bahwa alasan sebenarnya mengapa Alexa memohon pada Darby untuk melepaskannya adalah karena ada anak di dalam perutnya? Apa yang terjadi? Apakah Alexa hamil? Semua orang yang hadir kaget. Itu benar, Alexa yang bertemu dengan Darby, Alexa yang difitnah oleh Darby, bahwa Alexa saat ini sedang hamil 6 bulan. Saat itu, Alexa memohon pada Nona Darby untuk membiarkan dia dan anaknya pergi. Tapi, tahukah kamu bagaimana tanggapan Nona Darby? Dia menginstruksikan pengawalnya untuk menyingkirkan bayi itu. Alexa dan Darby belum pernah bertemu sebelum kejadian ini. Jika bukan karena penghargaan Adipurna, mereka tidak akan terlibat satu sama lain. Tapi, Darby langsung ingin menyingkirkan anak Alexa begitu mereka bertemu. Itulah kehidupan yang sedang kita bicarakan. Ditambah lagi,
Hak apa yang dia miliki untuk melakukan itu? Jika kamu berada di posisi itu, bukankah kamu juga akan menamparkan wajah Nona Darby? Begitu Adira selesai berbicara, seluruh aula menjadi gempar. Informasi yang dia ungkapkan terlalu besar dan mengejutkan. Pertama-tama, Alexa sedang hamil. Kedua, Darby dengan kejam ingin menyingkirkan anak orang lain. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.